Kali ini kita akan membahas tentang etos kerja orang beriman. Jadi orang beriman itu kan manusia biasa, orang yang butuh dengan maisyah ya. Tentunya dia akan mencari maisyah, dia akan mencari penghidupan untuk wasilah kehidupan keluarga. Nah, tentunya ketika seseorang mencari rezeki, maka ada hal-hal yang harus ditempuh, hal-hal yang harus dimaksimalkan. Di antaranya adalah terkait dengan etos kerja. Maka orang beriman pun ketika dia mencari kehidupan atau penghidupan, maka dia punya etos kerja. Kita akan bahas apa saja hari ini. Oke. Ya, tentang etos kerja orang beriman. Kita mulai dengan sebuah karakter ya, bahwa Islam itu mempunyai karakteristik syumuliyah ya. Syumuliyah. Ya. Islam itu komprehensif. Hadir di hampir semua sendi-sendi kehidupan kita. Dari hal-hal yang dianggap sepele ya, sampai hal-hal dianggap berpele-pele ya. Islam itu hadir. Ya. Bukan hanya membahas tentang sholat ya. Bukan hanya membahas tentang ibadah. Ya. Tapi Islam pun hadir hampir di semua aspek kehidupan kita. A sampai Z Islam memberikan tuntunan. A sampai Z Islam memberikan ajaran. Artinya adalah sebuah jaminan bagi siapapun yang hidup berdasarkan Islam. Apa itu jaminannya? Kebaikan, pahala, surga. Kalau semua aspek kehidupan kita ini mengacu kepada yang Islam ajarkan, maka apa yang kita lakukan, baik hal yang sepele hingga dianggap berpele-pele, itu akan mendapatkan jaminan kebaikan, jaminan surga insyaallah. Termasuk ya, di antaranya adalah tentang ma'asyan, tentang penghidupan. Wa ja'alnan nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Nah, Islam pun hadir di sana. Islam pun hadir membahas tentang bagaimana umat Islam itu mencari penghidupan gitu ya. Bagaimana kita itu mencari rezeki. Maka Islam pun hadir di sana memberikan tuntunan. Ya. Nah, di antara ma'asyan atau cara mencari penghidupan itu adalah at-tijarah. Ya, jual beli, ya, dagang, bisnis gitu. Itu di antaranya. Kemudian juga adalah bekerja. Itu termasuk A to Z yang Islam bahas. Dalam arti kalau sekarang Anda sedang bekerja di sebuah pekerjaan, di sebuah perusahaan bisnis, maka ada tuntunan Islam yang harus Anda patuhi, yang harus Anda aplikasikan nilai-nilainya agar pekerjaan yang sekarang Anda lakukan itu akan menjadi kebaikan. Ya. Agar pekerjaan yang sekarang Anda lakukan itu akan menjadi kebaikan. Kalau Anda kemudian mengaplikasikan, ya. Kalau Anda kemudian menerapkan apa yang Islam tuntunkan sebagai seorang karyawan. Gitu ya. Dan kuadran employee atau kuadran pekerja ini adalah
yang juga pernah Nabi alami. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus kecuali pernah menggembala kambing. Wa anta, kata sahabat, engkau pun Rasulullah? Naam, gitu ya. Rasul pun pernah menggembala kambing, bahkan ada sebuah penegasan ala qaradito, ya, dengan upah beberapa kirot. Jadi para nabi tempo hari pernah menjadi penggembala kambing, pernah mencari rezeki dengan cara menggembala kambing. Dan Rasulullah sendiri pun pernah menggembala kambing orang-orang Mekah dengan upah ala qararito, dengan upah beberapa kirot. Kalau kita kemudian ingin mengkalkulasi atau mengkonversi. Jadi gini, di Arab itu dulu ada kirot yang dipersepsikan sebagai upah kerja. Ada kirot yang disebut sebagai upah akhirat, ya, pahala. Nah, kalau upah pahala, ya akhirat itu kata Rasulullah diantaranya misalnya bagi siapa orang yang ikut memulasara jenazah, dari mulai memandikan, mengkafani, menyelati sampai menguburkan, maka dia dapat 2 kirot. Kata Rasulullah, 1 kirotnya seperti gunung Uhud, gitu. Pahala itu ya digambarkan juga dengan kirot, divisualkan dengan kirot. Agar apa? Agar kita kemudian punya afirmasi, gede pahala itu. Nah, maka ketika ada yang meninggal dunia, segera berlomba-lomba untuk memulasaranya, jangan pada diam, gitu ya, seperti itu. Yang kedua adalah tadi, kirot itu mata uang mungkin ya kalau sekarang ya, yang digunakan untuk upah bekerja. Itu kata para ahli ya, upah bekerja. Berapa? Nah, ada yang menghitung, itu hitungannya adalah 1/20 dinar. Ya, kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas, misalnya 1 gramnya itu adalah 1 juta, berarti 4.250.000 rupiah. Ya, berarti 1/20-nya berapa? Sekitar 212.000 rupiah. 1 kirotnya. Nah, Rasulullah SAW dulu pernah menggembala kambing orang Mekah dengan upah beberapa kirot. Kira-kira asumsinya berapa ya? Kalau pakai angka gitu ya. Kira-kira berapa rupiah? Ya. Ala qararito, beberapa kirot. Ya. Maka kalau diasumsikan, bisa nggak diasumsikan 10 kirot? Atau mungkin 5 kirot? Atau berapa ya? Misalnya kita asumsikanlah 10 kirot aja misalnya. Ya, beberapa itu misalnya 10 kirot, gak sampai belasan puluhan. Berarti Rasulullah dulu ya, waktu masih mudanya, ketika beliau menggembala kambing, itu upahnya adalah 212.000 rupiah dikali 10 kirot. 10 berapa? 2,12. 2.120.000 rupiah. Mungkin ini dekat dengan UMR daerah Pirangan Timur ya. Gitu. Rasulullah itu diberi upah cukup besar oleh orang Madinah ketika beliau menggembala kambingnya orang Madinah, gitu. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa Rasulullah pun pernah itu ya, pernah ada di kuadran employee gitu. Nah, maka tidak heran Rasulullah kemudian memberikan sebuah ajaran tentang apa? Tentang bagaimana etos kerja gitu ya. Bagaimana cara kerja yang menghasilkan upah yang maksimum gitu, yang maksimal gitu. Karena Rasul pun tentunya selain
sedang menggambarkan Islam yang paripurna, Islam yang syumuliyah, yang komprehensif. Tentunya ini adalah atas wahyu. Rasul pun pernah berpengalaman gitu ya, mempraktekkan, praktisi ya, tentang dunia employee, tentang dunia kerja ini. Baik, kita lanjut. Maka berarti mencari nafkah itu adalah bagian dari konten syariat, dan itu akan menjadi ibadah kalau kita menerapkan tuntunan Islam ini gitu. Baik. Nah, ya, kerja kalau taat kepada Allah dalam proses kerjanya, maka ini akan menjadi wasilah ya surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu, sahabat bertanya, wa may yaba? Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Ya Rasulullah, wa may yaba? Wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau ke surga? Qala, Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat membangkang kepadaku, dia yang tidak mau ke surga. Kalau kita tarik ke dalam dunia kerja, berarti apa? Siapa yang taat kepadaku dalam urusan pekerjaannya, maka dia akan masuk surga gitu. Siapa yang bermaksiat kepadaku ketika bekerja, maka dia yang tidak mau ke surga. Begitu ya. Jadi ini adalah inspirasinya. Kita lanjut. Nah, inilah yang saya maksud tadi ya. Kuadran itu yang dikenakan oleh siapa? Robert Kiyosaki ya, dalam bukunya Cash Cow Kuadran. Itu ada 4 kuadran orang mencari nafkah. Pertama adalah employee, bekerja untuk orang lain. Kedua, self-employee, bekerja untuk diri sendiri. Ketiga, business owner, ya, meng-hire orang untuk bekerja kepada dirinya, gitu ya. Orang kerja untuk dirinya. Ketiga adalah kuadran investor, uang kerja untuk dirinya, nah, gitu ya. Kalau yang B ini adalah membuat sistem. Ya, membuat sistem, kemudian orang bekerja untuk dirinya dan menghasilkan profit untuk dirinya. Kalau yang I ini adalah dia punya uang, hasil bisnisnya, kemudian uangnya disuruh kerja, dalam arti diinvestasikan, begitu ya. Gitu. Nah ini yang tadi saya maksud ya, bahwa Rasulullah menjelaskan tentang para nabi ya. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Ya. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pernah menggembala kambing. Faqala ashabu, sahabat bertanya, wa anta? Rasulullah, engkau pun demikian? Faqala na'am. Rasul menjawab, iya. Kuntu ar'aha ala qararito li ahli Makkah. Dulu aku pernah mengembala kambing ya untuk beberapa kirot kambing milik penduduk Madinah, penduduk Makkah. Ini hadis Bukhari, ini hadisnya sahih. Dan ini yang saya maksud tadi, satu itu adalah 1/20 dinar, kurang lebih sekitar 2,1 juta. Rasulullah upahnya menggembala kambing, gitu ya. Nah, maka kalau pekerjaan kita, kalau kita kerja ingin mendapatkan surga, gitu ya. Pekerjaan kita ingin menjadi wasilah surga,
maka pastikan bahwa pekerjaan kita itu adalah halal. Ya, baik halal itu zatnya, ya, kerja di pekerjaan yang misalnya industri yang halal atau manufaktur yang halal, ya, menjual produk yang halal bukan produk yang haram. Ya, walaupun sebenarnya makruh pun ya mungkin dibolehkan, tapi saya kira bekerja di perusahaan yang makruh pun produknya itu mendingan ditinggalkan saja gitu ya. Karena makruh itu adalah larangan Allah yang tidak tegas, yang hukumnya tidak dosa. Tapi tetap makruh pun adalah larangan gitu. Apalagi ini produknya sudah jelas-jelas haram, gak boleh kita kerja di sana. Gitu ya, misalnya ada sebuah bisnis ya yang memproduksi narkoba gitu ya. Produksi makanan misalnya atau apalah yang kemudian di sana dimasuki zat-zat yang berbahaya untuk atau mungkin zat-zat ya narkoba lah gitu. Itu nggak boleh karena haram hukumnya, maka kerjanya pun jadi haram. Termasuk ya mohon maaf bekerja di sebuah perusahaan yang ngurus keuangan berbasis ribawi. Ya, itu pun termasuk ya, karena ketika riba itu Allah haramkan, bukan Allah haramkan ribanya saja, tapi pemiliknya. Ya, kemudian customernya, ya, kemudian juga pegawainya, karyawannya, satpamnya, sampai kurirnya pun, kata Rasul itu kena dampak dosa riba karena menciptakan sistem. Jadi kalau bisa pelan-pelan Anda persiapkan diri untuk hijrah. Ya, untuk hijrah tinggalkan riba. Kalau sudah siap mental, finansial, ilmu, persiapan yang lainnya, maka segera tinggalkan riba. Kenapa? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan menghancurkan riba. Ingat ya, Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Maka pelan-pelan kalau orang terjerumus kepada riba, pelan-pelan minimal apa yang dia kerjakan akan hancur. Mungkin saja maksimalnya hancur kehidupannya gara-gara riba. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, tinggalkan. Dan pekerjaan yang lainnya pun kalau sifatnya haram tinggalkan. Jadi pastikan pertama halal pekerjaan kita, baik zatnya ataupun kaifiatnya, caranya. Berarti kalau sedang bekerja, cara kerja Anda harus legal, formal, syar'i. Dalam arti adalah sesuai dengan peraturan perusahaan dan sesuai dengan apa yang Rasulullah teladankan, Rasulullah ajarkan gitu. Kenapa harus halal? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih pantas baginya. Setiap bagian daging tubuh kita ini, ya, semuanya, tangan, kepala, telinga, pipi dan sebagainya, ya, dari ujung rambut hingga ujung kepala, kalau tumbuh dengan barang yang haram, baik tadi zatnya ataupun caranya, maka neraka lebih pantas baginya. Na'udzubillah. Maka sekali lagi pastikan pekerjaan kita halal. Baik, yang kedua adalah lihat ini sebuah pernyataan, ya,
dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wal qalilu minal halali yubaraku fihi wal haramul katsir yadhhabu wa yamhaquhullahu ta'ala. Rezeki yang sedikit tapi halal, maka itu akan diberkahi, ya, lebih berkah. Ya. Wal haramul katsir, rezeki yang banyak tapi haram, yadhhabu, dia akan cepat hilang. Wa yamhaqullahu ta'ala, dan Allah akan menghancurkannya. Rezeki yang sedikit tapi halal lebih berkah daripada rezeki yang banyak tapi haram. Rezeki yang banyak tapi haram itu akan cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Ya, maka kita evaluasi diri lah, introspeksi diri. Kira-kira rezeki kita hari ini cepat hilang, cepat habis gitu ya. Atau bagaimana? Habis tak karuan mungkin ya. Bukan habis untuk kebutuhan. Karena rezeki itu ya fungsinya adalah untuk memenuhi semua kebutuhan. Tapi kalau ternyata kebutuhan masih banyak, malah habis untuk hal-hal yang di luar kebutuhan primer, nah ini kita harus evaluasi diri kita. Nah, ini yang menjadi etos tadi ya. Pertama adalah pastikan pekerjaan kita itu halal zatnya, kemudian juga caranya. Yang kedua adalah bagian dari etos kerja orang beriman itu adalah menjalankan standar operating procedure di pekerjaan kita. Dalam arti ya, taati seluruh aturan perusahaan. Itu bagian etos orang beriman. Ya. SOP ini ya erat nanti kaitannya ya. Erat kaitannya dengan etik ya. Etos itu erat dengan etik, dan etik ini dibangun oleh SOP. Di antaranya dibangun oleh SOP. Bagaimana SOP ini mengatur cara kerja seseorang yang nanti pelan-pelan, karena itu menjadi habit, maka SOP akan membangun etik, membangun etika, membangun akhlak, attitude. Kalau Anda lihat ya di kamus ya, etik itu bahasa Arabnya apa? Etik itu bahasa Arabnya adalah khalaqa, akhlak. Dari kata khalaqa, artinya menciptakan. Artinya akhlak, etika, etik itu harus diciptakan. Di antaranya dengan aturan. Dan dalam bahasa perusahaan itu namanya SOP. Di rumah pun ada aturan kan pada anak kita, SOP. Begitu ya. Di masjid Rasul pun mengajarkan aturannya, itu SOP. Ya, SOP bagaimana kita di masjid, nggak boleh jual beli di masjid, gitu ya. Kalau sedang Jumatan nggak boleh ngobrol misalnya, harus menyimak penuh, ya, hadir penuh, sadar, gitu ya. Sadar penuh, hadir utuh, gitu ya. Harus begitu, itu SOP agar apa? Membangun etik. Ya, maka artinya adalah perusahaan ketika membuat peraturan atau SOP itu ingin membangun etik, akhlak karyawannya di perusahaan itu, minimal berakhlak di perusahaan itu. Maksimalnya apa yang di SOP-kan di perusahaan Anda ambil ke rumah dan praktekkan. Disiplin, praktekkan disiplinnya. Ya, service excellent, praktekkan service excellentnya di rumah kepada anak, istri, dan sebagainya.
Contohnya misalnya, ketika kita datang ke sebuah bank syariah ya, bank syariah misalnya gitu ya. Kita masuk tuh. Siapa yang pertama kali salam? Satpam kan? Assalamualaikum. Kan gini kan? Selamat siang Ibu. Ada yang dapat saya bantu kan begitu ya? Menawarkan diri untuk membantu. Ketika Ibu bilang, saya ingin ke customer service, maka dibukalah pintu bank itu, dipersilakan masuk, dan tombol tiket customer service satpam yang bantu pijitin. Ya, diambil itu tiketnya, kemudian dipersilahkan diantarkan ke tempat duduk. Ini adalah SOP, ya. Dan SOP ini secara visual, wah luar biasa ya, sangat ramah ya. Iya ramah, visualnya ramah karena ada SOP. Maka SOP ini ya harus menciptakan etik, menciptakan apa? Akhlak si satpam ini. Berarti apa maksud saya? Ketika dia menjalankan SOP ini yang menciptakan akhlaknya, maka kalau menjadi akhlak berarti dia harus membawa SOP ini ke rumahnya. Istri misalnya cuci piring, Mama ada yang dapat Bapak bantu, nah gitu kan. Istri lagi masak, tanya gitu, Bu, Bunda, ada yang dapat Ayah bantu? Gitu. Ini bagian dari praktek ya SOP di bank, di perusahaannya dibawa ke rumah, begitu. Semua service excellent yang diberikan untuk customer kita praktekkan di rumah. Ramahlah kepada anak, ramahlah kepada istri, ramahlah kepada sanak saudara. Itu bagian dari mempraktekkan SOP. Yang SOP ini ya tentunya akan menciptakan etik atau akhlak. Oke. Kita lanjut ya, kita lanjut. Yang ketiga adalah collaboration, kolaborasi. Ini bagian dari etos kerja orang beriman. Karena sebenarnya fundamental bisnis itu adalah membantu. Kenapa orang membuat produk pakaian? Membantu orang lain untuk berpakaian yang baik, yang bagus, yang santun, yang sopan, tapi ternyata stylish begitu. Kenapa orang jual makanan? Misalnya kenapa buka warung makan tuh, restoran? Untuk membantu orang ya, agar perutnya terpenuhi kebutuhannya. Agar lapar perut kemudian jadi kenyang, dan itu untuk membantu dirinya memberikan suplai energi, suplai nutrisi dan sebagainya. Jadi hampir semua usaha itu, bisnis itu adalah fundamentalnya membantu. HP membantu orang ya. Jual apa lagi? TO membantu orang. Apalagi coba? Kesehatan membantu orang. Dokter, tabib, herbalis membantu orang. Maka ketika secara fundamental bisnis itu adalah membantu, dalam bekerja pun kita harus membantu, saling bantu. Dalam arti adalah kolaborasi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Baik, itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah kita lihat surat Al-Qasas ya, ayat ke-26. Nah, seorang karyawan itu harus punya reliability dan trust. Ya, apa itu? Keandalan dan kepercayaan. Ini kita ambil dari ayat
Al-Qasas ya, ayat ke-26. Qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah seorang di antara salah seorang di antara dua putri Nabi Syuaib berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah ia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Ya. Ini ayat sebenarnya bisa dilihat dua sisi ya. Pertama sisi sebagai owner, kedua sebagai employee. Tapi kita lihat di sini sebagai employee dulu ya, bahwa karyawan terbaik itu adalah al-qawiyul amin, yang kuat dan dapat dipercaya. Al-qawi ini adalah lambang dari reliabilitas. Dapat diandalkan. Kenapa diandalkan? Pertama misalnya karena profesional bekerjanya. Skillful, dia punya keahlian bekerjanya. Dia punya kemampuan negosiasi, kemampuan merakit, kemampuan menjalankan operasional, dan kemampuan skillful teknis dari A sampai Z, maka dia itu al-qawi. Ya, kuat. Dalam arti punya keandalan, diandalkan karena punya keahlian. Karyawan yang keahliannya cukup bagus akan Anda andalkan, gitu. Yang kedua adalah trust, al-amin, dapat dipercaya. Kalau al-qawi itu adalah diandalkan karena punya skill keahlian. Kalau al-amin ini adalah diandalkan karena punya trust, dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Karena dia tak pernah bohong, karena dia jujur. Seorang karyawan yang jujur, yang tak pernah bohong, yang tak pernah manipulasi data dan sebagainya, intinya adalah tentang kejujuran, maka itu adalah al-amin, dia dapat dipercaya. Maka berarti kalau al-qawi itu terkait dengan teknis, kemampuan teknis ya, kemampuan skillful. Kalau al-amin ini adalah tentang attitude, diandalkan, dipercaya karena attitude ya. Di antaranya adalah bab akhlak, karyawan yang punya akhlakul karimah. Alhamdulillah kita sudah selesai ya kajian kita tentang etos kerja orang beriman. Mudah-mudahan Anda yang saat ini sedang punya pekerjaan di sebuah perusahaan, di bisnis orang lain, mudah-mudahan Anda termasuk orang beriman yang sedang bekerja. Orang beriman yang tentunya punya etos kerja yang baik, yang ujungnya mudah-mudahan apa yang Anda lakukan saat ini untuk perusahaan, ya, Anda mendapatkan bukan hanya tadi upah kerja, bukan hanya honor, tetapi juga upah akhirat, ya, honor dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pahala, ganjaran yang nanti akan dikonversi menjadi surga. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat kerjanya ya, spirit ya. Lakukan yang terbaik untuk apa? Untuk keluarga Anda, untuk Anda, keluarga, dan untuk akhirat Anda, bukan hanya dunia Anda. Mudah-mudahan berkah ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.